Staf khusus milenial itu banyak yang berkualitas, memang sangat banyak yang berkualitas, tapi bukan berarti orang-orang yang berkualitas itu engkau kotakkan di dalam sebuah jabatan publik menjadi staf khusus presiden. Karena jabatan publik itu justru malah mengekang kreativitas mereka, membatasi kehebatan mereka dengan aturan-aturan ketatanegaraan yang ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue mau berdiskusi bersama kalian mengenai kontroversi yang terjadi tentang seorang staf khusus Presiden Republik Indonesia. Setelah banyak sekali yang membuat kontroversi dengan dipakainya ruang guru menjadi mitra layanan dari Kartu Prakerja dan sangat ramai diperbincangkan oleh rakyat Indonesia, akhirnya seorang Belva menyatakan mengundurkan diri dari jabatan staf khusus presiden. Hal ini sontak membuat gue salut dan bangga kepada Belva Devara yang notabene adalah seorang pemuda yang memiliki nilai lebih dan sangat potensial menjadi yang terdepan dalam dunia startup. Di luar dari kontroversi yang diperbincangkan, gue melihat sisi menarik dari diri seorang Belva Devara ini. Belva Devara pertama kali menciptakan perusahaan ruang guru itu kira-kira sekitar tahun 2014. Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan dan lebih dari 15 juta pengguna serta mengelola sekitar 300.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Ruang Guru itu mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace les privat, serta konten-konten pendidikan yang lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru tersebut. Ruang Guru juga telah memenangkan sejumlah penghargaan di dalam dan luar negeri termasuk Solver of MIT, Atlassian Prize, UNICEF Innovation Awards, Google Launchpad Accelerator, dan ITU Global Industry Award. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2014 oleh Belva Devara yang berhasil masuk dalam jajaran pengusaha sukses di bawah 30 tahun melalui penghargaan Forbes 30 Under 30 untuk sektor pendidikan teknologi konsumen di Asia di tahun 2019. Belva pun akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai Emerging Entrepreneur dari Ernst & Young. Nah, hal ini yang membuat gua sebenarnya sangat menyayangkan apa yang terjadi selama ini. Belva yang notabene adalah seorang pemuda yang sangat bisa diandalkan, pemuda yang sangat punya nilai potensial di Indonesia, salah satu pemuda unggulan di Indonesia, akhirnya membuat suatu kontroversi yang terjadi di negara kita. Menurut gue, Belva pada saat dia memutuskan untuk bergabung menjadi staf khusus Presiden Republik Indonesia adalah keputusan yang sangat tidak tepat. Karena Belva ini mempunyai potensi besar dalam hal mengembangkan sistem startup yang ada di Indonesia. Karena Ruang Guru itu, apapun alasannya, gue mencoba untuk berpikir lebih objektif. Ruang Guru punya manfaat besar sesungguhnya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sangat disayangkan sekali kalau seorang Belva yang notabene adalah CEO dari Ruang Guru aktif dan masuk berkecimpung di dalam wadah kekuasaan. Apapun alasannya, apapun ketidakketerkaitannya, seorang Belva ini membawa Ruang Guru ke dalam program-program pemerintah, baik itu Kartu Prakerja dan yang lain-lain. Apapun alasannya, itu adalah hal yang salah. Karena Belva sudah memutuskan untuk menjadi seorang pejabat publik. Belva sendiri sebenarnya menurut gue bisa lebih berkembang apabila dia berada di luar dari sistem kekuasaan ini. Karena apapun itu, Belva sudah menciptakan suatu sistem startup yang sangat berguna sebenarnya bagi rakyat Indonesia. Di video sebelumnya, gue membicarakan mengenai dua orang staf khusus yang menurut gue cukup kontroversi. Dari CEO-nya Amarta dan si Belva ini sendiri. Tapi yang mau gue garis bawahi di sini adalah seorang Belva. Akhirnya Belva menyatakan pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Dan menyatakan pengunduran dirinya juga kepada rakyat Indonesia atas dasar kontroversi yang terjadi ini. Hal ini membuat gue sangat gemetar dan cukup bangga dengan Belva. Ternyata Belva masih punya nilai-nilai idealisme. Seperti halnya kata Tan Malaka, idealisme adalah hal yang termahal
hal termewah bagi para pemuda. Gue berdoa di sini semoga Belva bisa terus memperkuat cita-citanya. Semoga Belva juga bisa menjadi seorang pemuda yang sukses dalam melewati bahtera kontroversi ini. Karena apapun itu, Belva kemarin sudah memutuskan untuk masuk dan berkecimpung di dalam dunia politik. Jadi Belva juga pun harus menerima resiko apabila Belva membuat sebuah perbuatan yang tidak tepat, membuat sebuah kebijakan yang tidak tepat, apalagi membawa perusahaan yang Belva dirikan di dalam program-program pemerintah. Mungkin Belva tidak terlibat secara langsung dalam penggiringan perusahaan tersebut bergabung dengan program pemerintah itu. Tapi apapun itu, ya Belva adalah kemarin pejabat negara. Nah, gue melihatnya begini. Diskusi kali ini gue membawa kepada sebuah pemikiran bahwa anak-anak muda nggak harus sebenarnya jadi pejabat publik. Anak-anak muda banyak sekali punya potensi-potensi seperti Belva ini yang bisa lebih dimaksimalkan. Kepada Pak Jokowi, nggak harus anak-anak muda yang punya potensi itu dibawa menjadi seorang pejabat publik. Para pemuda-pemuda di Indonesia banyak sekali yang berpotensi dan banyak sekali yang berkompeten dalam bidang apapun yang mereka kuasai. Didukung dan disupportlah mereka dengan sistem dan kebijakan pemerintah yang engkau programkan. Kepada Pak Jokowi, nggak hanya Belva, pemuda Indonesia yang mampu dan mempunyai pemikiran cerdas di Indonesia ini sangat banyak sekali, bahkan sangat banyak sekali pemuda Indonesia yang sangat dihargai di muka dunia. Walaupun di Indonesia sendiri, di negaranya sendiri tidak begitu dihargai, tapi banyak sekali pemuda Indonesia yang sangat dihargai di mata dunia. Fenomena kali ini sebenarnya adalah pelajaran dan pukulan telak kepada Bapak Jokowi. Seperti halnya tadi yang sudah gue sampaikan, bahwa nyatanya di Indonesia banyak sekali pemuda yang berkualitas, sangat banyak sekali. Salah satunya seperti yang Anda angkat menjadi staf khusus. Staf khusus milenial itu banyak yang berkualitas, memang sangat banyak yang berkualitas. Tapi bukan berarti orang-orang yang berkualitas itu engkau kotakkan di dalam sebuah jabatan publik menjadi staf khusus presiden. Karena jabatan publik itu justru malah mengekang kreativitas mereka, membatasi kehebatan mereka dengan aturan-aturan ketatanegaraan yang ada. Pak Jokowi, seandainya Anda mendengar video ini, kalau bisa pemerintah juga bisa melihat dan mengeksplor siapa-siapa aja pemuda-pemuda Indonesia yang punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Siapa-siapa saja pemuda-pemuda Indonesia yang memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Karena dari 270 juta penduduk Indonesia, banyak sekali sebenarnya pemuda yang sangat berkualitas. Nah, kritikan itu yang paling penting adalah semoga pemerintah bisa lebih mengeksplor lagi para pemuda-pemuda yang berkualitas, para pemuda-pemuda yang mempunyai nilai-nilai lebih, menjadi seorang pemuda yang bisa lebih dibanggakan di mata dunia, menjadi seorang pemuda Indonesia yang bisa mengharumkan nama baik negara kita di mata dunia. Kepada staf khusus yang lain yang sampai detik ini juga masih belum mengundurkan diri, mungkin Belva bisa menjadi contoh yang hebat bagimu. Kepada para pejabat-pejabat publik, apalagi notabene yang masih muda, kalian gak harus di dalam lingkaran kekuasaan. Kalian bisa mengembangkan segala minat dan bakat kalian, sesungguhnya malah justru di luar pemerintahan. Karena di dalam pemerintahan, di dalam kekuasaan, Anda memiliki sangat keterbatasan. Anda sangat dibatasi di situ dengan aturan-aturan negara yang ada. Untuk menghindari konflik of interest, apapun yang terjadi, terus maju Belva. Langkah yang kau putuskan hari ini sudah sangat tepat dengan mengundurkan diri menjadi staf khusus presiden, dengan mengundurkan diri menjadi seorang pejabat publik. Gue yakin lo bisa lebih berkreasi di luar. Yakin banget. Karena dengan segala macam penghargaan yang sudah lo raih, Belva adalah putra andalan bangsa. Satu lagi, staf khusus yang juga menjadi kontroversi, apakah Anda ingin meniru langkah yang dijalankan oleh Belva atau tidak? Apakah Anda juga ingin mundur atau tidak? Kepada teman-teman, apakah menurut kalian ada juga pejabat-pejabat publik yang lain yang menciptakan kontroversi di negara kita bisa meniru langkah pemuda hebat ini? Belva, gue dukung lo, gue salut dan bangga kepada lo.
Semoga lo bisa lebih hebat di luar. Dan gue yakin lo bisa. Teman-teman semua, coba tuliskan komentar kalian di bawah. Bagaimana tanggapan kalian mengenai sistem yang ada di negara kita ini? Bagaimana pendapat kalian mengenai diskusi kita kali ini? Coba kita berpikir lebih objektif, tulis di dalam kolom komentar. Jangan lupa like dan share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.